Direktur Kewaspadaan Pangan. Selanjutnya hadir secara virtual dari Kementerian Perdagangan Bapak Tommy Andana, Kementerian Pertanian Bapak Suwandi, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Sila Pulungan, dari Korps Lalu Lintas Polri Kepala Bagian Operasi Kombes Aris Habudin, selanjutnya juga dari Bulog Ibu Epi Sulandari, dari Mabes Polri untuk Satgas Pangan Pak Brigjen Pol Joko Priadi, dilanjutkan Pak Brigjen TNI Ito Hediarto dari Mabes TNI, rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, Forkompinda atau yang mewakili, juga segenap pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama, baik dari Kemendagri, kemudian dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Perhubungan, Badan Pangan Nasional, BPS, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Pada acara ini juga kita undang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kita lihat tercatat sudah yang hadir partisipannya lebih kurang ya 665 dan ada kelompok kita perkirakan hadir 3.000 lebih dan nanti mungkin akan bertambah makin seiring waktu nanti. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini ada dua hal yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah mengenai masalah kita menerima kehadiran Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Purwagandi, suatu kehormatan bagi kita. Minggu lalu kami berdiskusi mengenai persiapan dalam rangka menghadapi ritual tahunan, yaitu ritual itu bukan berarti hanya artinya agama ya. Ritual itu sesuatu yang menjadi kebiasaan. Itu terutama adalah dalam rangka lebaran nanti. Kita tahu bahwa tanggal 1 Maret kita sudah memasuki Ramadan dan setelah itu kita akan sudah menghadapi pekerjaan besar, yaitu ada libur untuk Hari Raya Idul Fitri yang seperti biasa akan terjadi mobilitas yang sangat tinggi dan dalam kalender nasional kita biasanya akan lebih ramai dibanding Nataru, sehingga perlu persiapan-persiapan sejak dini, terutama karena mobilitas masyarakat yang tinggi pasti akan memerlukan manajemen di bidang transportasi baik darat, laut maupun udara yang betul-betul kita persiapkan, yang melibatkan tidak hanya pemerintah pusat baik dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Polri, TNI, dari bidang pangan dan lain-lain, tapi juga melibatkan semua pemerintahan daerah, karena semua akan terdampak. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan mendengarkan arahan ataupun kebijakan dari Kementerian Perhubungan yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Menteri, Bapak Budi Purwagandi, yang kiranya bisa menjadi pegangan kita bersama. Dan saya juga sudah hari ini mengeluarkan surat edaran yang intinya nanti adalah mendukung langkah-langkah dalam rangka untuk manajemen menghadapi ritual mobilitas atau perpindahan pergerakan masyarakat, terutama puncaknya nanti adalah ketika beberapa waktu dan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Menteri, Bapak Budi Purwagandi untuk menyampaikan arahannya. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri, merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk bisa hadir pada acara pagi ini Bapak. Ini merupakan acara yang sungguh luar biasa di mana pemerintah secara konsisten memantau inflasi yang terjadi di negara kita. Sebuah acara yang sangat-sangat baik Bapak, mungkin bisa ditiru oleh kementerian dan lembaga lain yang bahwa intinya bahwa kita memang selalu harus berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, Wakil Satu Menteri Dalam Negeri Ibu Rifka Halu, Wakil 2 Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan BPS, yang mewakili Kepala BPS, Ibu Dr. Puji Ismartini, Direktur Kewaspadaan Pangan Bappenas, mewakili Kepala Badan Pangan Nasional, Ibu Nita Yulianis, Deputi 2 Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, mewakili Kepala Staf Kepresidenan Bapak Dr. Insinyur Edi Priyono. Saya juga menyampaikan salam hormat kepada yang hadir secara virtual, staf ahli bidang iklim, usaha dan pengamanan pasar yang mewakili Menteri Perdagangan Bapak Tommy Andana, staf ahli Menteri Pertanian bidang investasi yang mewakili Menteri Pertanian Bapak Dr. Suwandi, Direktur Pertimbangan Hukum mewakili Jaksa Agung Bapak Sila Pulungan, Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Bapak Kombes Polisi Aris Syahbudin, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan mewakili Dirut Perumbulok, Ibu Epi Sulandari, Analis Kebijakan Utama Bidang Pideksus Barreskrim Polri, mewakili Kapolri Bapak Brigjen Polisi Joko Prihadi, Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat 2, Eku Bidang Ekudak TNI, mewakili Panglima TNI Bapak Brigjen TNI Ito Heriato, Bapak-Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Forkombita, para pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama Lingkungan Kemendagri BNPB, para pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama Kementerian, Lembaga serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini kita semua dapat berkumpul pada acara rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Dapat kami sampaikan bahwa secara umum, alhamdulillah, penyelenggaraan Nataru 2024-2025 berjalan dengan lancar, aman dan selamat. Selama pelaksanaan periode Nataru 2024-2025, Kementerian Perhubungan melakukan beberapa evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan yang tentunya akan relevan untuk diterapkan pada angkutan lebaran. Terdapat setidaknya 6 poin hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan tersebut, yaitu implementasi buffer zone yang terbukti efektif mengurai kemacetan di akses khususnya menuju pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni, optimalisasi underutilized terminal untuk maskapai low cost carrier dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan, beberapa rute direct train yang mendapat respon positif dari masyarakat dengan terus mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis, optimalisasi aspek infrastruktur, yaitu pengoperasian stasiun kereta cepat di Kerawang untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, program mudik gratis, selain berdampak positif bagi masyarakat yang juga dapat bertujuan untuk mengelola kepadatan dan kemacetan. Digitalisasi pembelian tiket secara online perlu didorong untuk diberlakukan sebagai semua moda transportasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2025 akan kita persiapkan bersama dalam kurun waktu beberapa pekan ke depan, sehingga segala bentuk persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2025 merupakan hal yang menjadi perhatian dan prioritas bagi kita semua. Lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi kepadatan selama periode angkutan Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan telah melakukan serangkaian koordinasi awal
dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya, khususnya terkait dengan rekomendasi kebijakan work from anywhere pada periode Lebaran 2025 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan jatuh pada tanggal 31 Maret dan 1 April 2025, di mana hampir bersamaan dengan Hari Raya Nyepi yang akan jatuh pada tanggal 29 Maret 2025. Dengan adanya momen 2 hari besar yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka direkomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan work from anywhere mulai tanggal 24 Maret 2025. Bapak dan Ibu, jika kita melihat tren pergerakan mobilitas masyarakat pada masa angkutan Lebaran, terdapat kenaikan jumlah perjalanan dan penumpang angkutan umum selama periode 2022 hingga 2024. Secara ringkas dapat kami jelaskan bahwa total penumpang angkutan Lebaran pada tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebanyak 13,63 juta, 14,71 juta dan untuk 2024 adalah sebanyak 16,23 juta penumpang. Adapun penumpang angkutan umum pada angkutan Lebaran pada tahun 2024 didominasi oleh angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebanyak 4,19 juta penumpang dan angkutan udara sebanyak 4,13 juta penumpang. Untuk angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan mengalami peningkatan terutama pada kota-kota besar seperti Jabodetabek dengan pertimbangan Jabodetabek merupakan pusat bangkitan dan tujuan perjalanan. Berdasarkan survei lanjutan Nataru 2024-2025 terdapat 20% responden yang membatalkan perjalanan Nataru 2024-2025 yang lalu karena faktor kedekatan dengan Lebaran. Event libur Lebaran bersama dengan libur Hari Raya Nyepi dan libur sekolah. Puncak hari tersibuk pada Lebaran, pada mudik Lebaran jatuh pada hari libur pertama masa penyelenggaraan angkutan Lebaran. Dengan adanya perbedaan tanggal terkait usulan penerapan work from anywhere tersebut, Kementerian Perhubungan melakukan exercise terhadap pergeseran potensi pergerakan masyarakat sebagai berikut. Apabila work from anywhere dimulai pada tanggal 24 Maret atau H-7 Lebaran, maka kami prediksikan hari puncak mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret atau H-3. Sedangkan apabila work from anywhere dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 atau H-5, maka prediksi hari puncak mudik akan terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 atau H-5 Lebaran. Mohon izin Pak Mendagri jadi kembali. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada Pak Mendagri bahwa usulan work from anywhere ini didasarkan kepada kemungkinan terjadinya puncak yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Bapak bisa kami sampaikan bahwa garis biru adalah apabila kami melakukan penerapan work from anywhere mulai tanggal 24 Maret, di mana bisa kita saksikan bahwa relatif tidak terlalu terjadi spike atau lonjakan, kurang lebih akan diperkirakan akan sama dengan tahun sebelumnya. Namun apabila work from anywhere dilakukan dari tanggal 26, maka akan terjadi beberapa spike Bapak. Itu seperti tanggal 26 dan kemungkinan tanggal 29 hingga 30. Dan perbedaan jumlah pemudik itu terlihat cukup signifikan jauh dibandingkan apabila kita berlakukan work from anywhere dari tanggal 24 Maret. Ini menjadi perhatian kami sehingga usulan ini kami sampaikan dengan harapan bahwa apabila usulan work from anywhere bisa kami terapkan dari tanggal 24 maka insya Allah spike atau lonjakan pemudik kurang lebih akan sama seperti tahun sebelumnya.
Lanjut. Selanjutnya dapat kami sampaikan beberapa kebijakan pengaturan lalu lintas, jalan dan penyeberangan selama periode angkutan lebaran akan diberlakukan antara lain penyediaan angkutan mudik gratis untuk masyarakat yang kami lihat bahwa sangat membantu sekali dalam pengelolaan mudik. Rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh Polri pada jalan tol dan jalan arteri. Begitu juga pengaturan mudik menjadi beberapa gelombang dengan sistem ganjil genap. Pembatasan penggunaan sepeda motor dengan kebijakan mudik gratis, pembatasan operasional angkutan barang, pemberian diskon tarif jalan tol pada beberapa ruas, serta alih fungsi unit pelaksana penimbangan kendaraan motor menjadi rest area sementara. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih dengan kereta tempelan atau kereta gandengan, mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, hasil tambang, dan bangunan. Terdapat angkutan barang yang dikecualikan yang mengangkut diantaranya bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hewan ternak, barang pokok, keperluan penanganan bencana alam. Izinkan kami untuk juga mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa selama periode Lebaran 2025 terdapat potensi kemacetan di daerah yang disebabkan oleh pasar dan moda transportasi non-motor seperti delman ataupun becak. Berdasarkan data kami, pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, terdapat kurang lebih 25 pasar. Potensi kemacetan utamanya dapat terjadi di periode 26 hingga 29 Maret 2025 yang bertepatan dengan momen liburan Lebaran dan kalender Jawa dalam kaitannya dengan potensi pasar tumpah. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan angkutan Lebaran sebagai berikut. Dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, pemerintah daerah diimbau dapat menyediakan angkutan feeder atau angkutan lanjutan dari titik kedatangan peserta mudik gratis tersebut. Mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan work from anywhere, pemerintah daerah untuk dapat mempertimbangkan penerapan work from anywhere mulai tanggal 24 Maret, tentunya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah penyediaan rest area selama penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 melalui kolaborasi berupa pembuatan posko bersama atau posko gabungan, terutama di daerah perlintasan perjalanan. Rest area ini diharapkan menjadi titik bersyarat yang aman dan nyaman bagi pemudik agar tidak mengalami kelelahan serta dapat mengurangi risiko kecelakaan. Monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan kemacetan, diperlukan pengawasan dan upaya antisipasi pada daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan data ARSMS Korlantas Polri tahun 2023, diketahui terdapat 321 lokasi daerah rawan kecelakaan dan diantaranya sebanyak 99 lokasi berada di jalan provinsi atau kabupaten kota. Selain itu potensi pasar tumpah dan angkutan seperti delman dan becak perlu turut diantisipasi sebagai sumber kemacetan. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan persiapan angkutan Lebaran tahun 2025. Selanjutnya atas berkenan Bapak Mendagri, kami juga ingin menyampaikan satu hal lain, yaitu berkaitan dengan odol atau truk odol yang kita kenal merupakan singkatan dari over dimension dan overloading. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa saat lalu terjadi kecelakaan kendaraan angkutan air minum dalam kemasan di gerbang tol Ciawi. Pada kecelakaan tersebut tanggal 4 Februari yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Selanjutnya terjadi juga kecelakaan kecelakaan angkutan pakan ternak di ruas tol Pandan Malang yang terjadi 23 Desember 2024 yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia.
dalam melakukan penanganan terhadap fenomena odol dan pengawasan atas angkutan barang, concern utama Kementerian Perhubungan terkait dengan aspek keselamatan dan kelaikan jalanan sarana angkutan barang dan konektivitas antar moda. Sehingga kolaborasi antar kementerian lembaga antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya menjadi sangat penting, termasuk dalam berbagai aktivitas seperti uji berkala kendaraan yang melibatkan Kemendagri dan pemerintah provinsi, jembatan timbang yang melibatkan Kementerian Perhubungan, dan penindakan pelanggaran jalan raya yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kemendagri, dan pemerintah provinsi, begitu juga dengan Polri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami ke depan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah terus bersinergi, berkolaborasi, dan bekerjasama dalam berbagai hal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, utamanya dalam persiapan angkutan lebaran agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman. Besar harapan kami, ini merupakan langkah awal kami, Bapak Mendagri. Untuk kedepannya kami berharap kami dapat berkoordinasi secara intens menangani hal-hal yang terkait dengan transportasi nasional kami, sehingga kita dapat mewujudkan layanan transportasi nasional atau transportasi umum khususnya kepada masyarakat menjadi semakin lebih baik. Sebuah momen yang sangat baik Bapak kali ini, dan kami berharap ke depannya kami akan bisa terus terlibat dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala-kepala daerah dalam penataan transportasi di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi. Rekan-rekan, mohon maaf Pak Menteri, apakah berkenan kalau seandainya boleh di-sharing nanti paparan dari Bapak Menteri kepada semua peserta? Siap, kami sharing Bapak. Baik, terima kasih. Nanti kita sharing rekan-rekan sekalian bahan paparan dari Bapak Menteri Perhubungan. Rekan-rekan, kalau kita lihat dari paparan beliau, tadi beliau sudah menyampaikan ada data tadi, graf, ada gambar graf skema tadi. Kalau bisa ditayangkan lagi. Yang mengenai working from anywhere tadi. Halaman 6. Ya, rekan-rekan, kalau kita melihat data yang disampaikan oleh beliau, ini sudah melalui survei awal beliau dengan tim dari Kementerian Perhubungan. Kita melihat bahwa ada beberapa skenario di sana. Kalau kita lihat yang warna merah, kalau seandainya tidak ada working from anywhere, kita tahu bahwa Lebaran akan berlangsung, kalau menurut jadwal sementara ini, itulah tanggal 31 Maret Pak ya. 31 Maret. Ya. Dan kemudian ada sampai dengan 2 April. Diperkirakan masyarakat akan merayakan Lebaran tersebut. Nah, kalau seandainya dilakukan normal saja, tidak ada working from anywhere, artinya masyarakat bekerja di office, di kantor masing-masing, dan kemudian setelah itu baru liburan, maka akan terjadi lonjakan. Lonjakan kepadatan seperti yang di garis warna merah tadi. Mana, jangan pindah loh. Garis warna merah. Kita lihat ada spike atau lonjakan tertinggi itu di tanggal 26 Maret 2025. 26 Maret hari apa saya lupa Pak ini? Hari apa tanggal 26? Ya? Mohon maaf, tanggal 28 spike-nya itu kalau lihat itu ada warna merah yang tertinggi. Ya, itu hari apa itu ya? Ya, hari Jumat. Biasa hari Jumat, nanti begitu Kamis, kalau di
masyarakat tetap kerja, saya ulangi ASN dan BUMN terutama, kerja di hari biasa, maka mereka akan punya kesempatan baru meninggalkan Jumat. Itu akan terjadi lonjakan luar biasa. Dari tanggal 28, 29, 30 baru nanti akan menurun di warna merahnya. Dan setelah itu baru arus mudik. Arus mudik akan terjadi lonjakan kembali. Nah, kalau seandainya diambil kebijakan working from anywhere, artinya masyarakat tuh boleh kerja dari mana aja. Saya ulangi, ASN, BUMN terutama bekerja dari mana saja di warna biru dimulai dari tanggal 26 Maret yang warna biru. Itu yang 20 ya. Oh biru warna, saya ulangi warna kuning Pak ya. Kuning yang tanggal 26. Jadi 26 baru dimulai bekerja dari mana saja, artinya nggak harus ngantor. Maka yang terjadi tetap ada lonjakan spike di situ. Itu terjadinya yang nggak tinggi di tanggal 26. 26 sudah mulai meninggalkan karena boleh kerja dari kampungnya, boleh kerja dari jalan. Boleh kerja dari rumah, tidak harus di kantor. Ini sebenarnya memberikan kesempatan mereka untuk meninggalkan, mencairkan, mengurai. Mengurai jangan sampai numpuk seperti warna merah, numpuk di Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dan itu kalau kita lihat, kalau kita kebijakannya dimulai dari 26 working from anywhere, boleh ninggalkan kantor, nggak harus masuk kantor, artinya udah mulai pulang, itu bisa mengurai sehingga tidak terjadi lonjakan seperti warna merah, numpuk. Itu akan macet terjadi di mana-mana. Bakahuni di daerah terutama Jawa, Sumatera. Dan kemudian kalau seandainya kebijakannya mulai dari 24 Maret, warna biru, working from anywhere, artinya ASN, BUMN udah boleh, bukan libur. Kalau libur nggak enak namanya. Bekerja dari tempat mana saja, dari kampungnya pun boleh. Ini sudah mulai terurai, sehingga tidak terjadi lonjakan arus mudik dalam jumlah yang besar. Justru akan menurun. Puncaknya tertingginya hanya di angka 1.200.000. Dan nanti pada waktu pulang mulai ada lonjakan pulang. Ya. Nah ini kira-kira sehingga ini, mohon maaf dengan segala hormat Bapak Menhub, mungkin saya yakin Bapak Menhub akan ada rapat nanti terbatas karena memerlukan kebijakan dari Presiden. Ini perlu keputusan dari Bapak Presiden nantinya. Kita lihat nanti apakah Bapak Presiden milih yang working from anywhere tanggal 24 Maret yang akan banyak mengurai sehingga tidak terjadi penumpukan di Bakahuni atau di titik-titik menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataukah mungkin yang diambil skenario yang working from anywhere-nya tidak harus di kantornya dimulai 26. Ini juga tentu akan dibicarakan juga dengan Menteri PAN RB, Menteri BUMN, karena menyangkut ASN dan BUMN, tapi juga mungkin akan dibicarakan dengan dunia usaha. Karena kalau terlalu lama working from anywhere, kita lihat juga bagaimana pendapat dari para pengusaha, pabrik-pabrik, produksi mereka mungkin akan berkurang. Sementara gaji, THR-nya tetap dibayarkan. Nah ini mungkin nanti akan ada belum tahu keputusan seperti apa, perlu juga memang kerjasama diskusi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kira-kira rekan-rekan Bapak Menteri Perhubungan tadi menyampaikan skenario dalam rangka beberapa skenario dalam rangka untuk membuat mobilitas tidak terjadi lonjakan
di waktu tertentu, jam tertentu, hari tertentu yang membuat terjadi kemacetan panjang seperti kasus Brexit misalnya. Nah, kemudian berkaitan tadi sudah beliau menyampaikan beberapa kebijakan yang bersifat teknis untuk di darat, laut, dan udara. Yang nanti silahkan di-share. Nanti rekan-rekan saya harapkan bisa melakukan rapat semua kepala daerah, rapat untuk persiapan di daerah masing-masing. Karena setiap tantangan mobilitasnya baik darat, laut, udara itu berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain. Khusus untuk masalah darat saya kira seperti tahun-tahun sebelumnya yang terberat adalah di manajemen di Jawa dan di Sumatera, beberapa titik Sumatera, kemudian juga banyak yang liburan mungkin ke Bali, ya, kemungkinan di Bali dan di daerah Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, yang perlu untuk kita fokus untuk jalur darat. Kalau daerah lain saya kira untuk jalur darat nggak terlalu masalah. Dan untuk jalur laut, beberapa daerah-daerah di kepulauan-kepulauan terutama Maluku, Natuna, Kepulauan Riau, daerah-daerah provinsi kepulauan itu perlu diatur secara khusus. Dermaga-dermaganya, kemudian para pengelolanya, ini perlu dilakukan persiapan. Dan juga udara, terutama di daerah-daerah ya koordinasi nasional supaya terutama harga tiket nanti kita mohon dengan segala hormat. Di sini juga ada PLT Dirjen Perhubungan Udara. Skenario seperti Nataru kemarin sangat membantu, yaitu Bapak Presiden mengambil kebijakan adanya pengurangan atau diskon untuk angkutan udara yang membuat kebijakan tersebut tidak terjadi lonjakan harga dan inflasi juga tidak terjadi lonjakan yang signifikan karena angkutan udara pada bulan Desember. Kemudian rekan-rekan sekalian, saya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung langkah-langkah ini. Kenapa ini perlu dilakukan? Kita rapatnya sekarang karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan memerlukan waktu. Di antaranya adalah misalnya untuk di lapangan darat misalnya, rekan-rekan di daerah, terutama kita tahu bahwa ada pembagian untuk perbaikan pengelolaan jalan. Jalan nasional itu dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian PU, kemudian ada jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, jalan kabupaten dan kota oleh pemerintahan kabupaten kota. Nah ini harus sama, semuanya harus lancar. Nah untuk bisa lancar, tolong untuk di daerah-daerah pemerintah provinsi, kabupaten kota mengecek jalan-jalan yang ada yang akan dilalui terutama untuk arus mudik yang banyak, yang mobilitasnya kapasitasnya mungkin akan overload atau loading faktornya tinggi di jalan itu, padat. Jalan ini harus lancar. Jadi kalau ada kubangan, kemudian ada kabupaten kota misalnya, ada pasar tumpah, ini harus diberesi dari sekarang. Memerlukan waktu untuk sosialisasi. Jalan juga memerlukan waktu untuk perbaikan. Jalan-jalan yang off-road, yang becek segala macam, yang bisa membuat macet lalu lintas menjadi terhambat, ini perlu diperbaiki. Nah inilah termasuk dermaga-dermaga yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, kota juga perlu juga dicek. Bandara-bandara seperti di Papua, di NTT, di Maluku, banyak bandara-bandara perintis kecil, ini juga harus dicek kesiapannya.
Dan ini nggak bisa kita lakukan seminggu sebelum masyarakat sudah mulai mudik, terlambat. Oleh karena itulah kita lakukan rapatnya adalah jauh hari, 1 bulan lebih sebelumnya. Tujuannya lah untuk hadir di sini Bapak Menteri, rekan-rekan Kepala Dinas Perhubungan hari ini spesifik kita minta untuk hadir, provinsi, kabupaten, kota. Dan mohon rekan-rekan Kepala Dinas sebagai pelaksana teknis perhubungan, PU dan lain-lain, provinsi, kabupaten, kota mengecek, sekali lagi mengecek semua jalan yang menjadi kewenangan masing-masing, terminal, dermaga, pasar tumpah, dan ada beberapa saya tahu inovasi yang dilakukan pada waktu kami Kapolri, mengecek ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, yang itu banyak pangkalan-pangkalan delman, itu mengganggu juga arus lalu lintas. Nah, pangkalan delman ini mereka dipersilahkan di rumah saja, tapi penghasilan mereka, harian mereka selama misalnya seminggu, mereka di rumah, itu disubsidi dengan BTT, belanja tidak terduga, mata anggaran belanja tidak terduga. Sehingga delman-delman yang bisa mengganggu pangkalan-pangkalan tersebut, kelancaran lalu lintas yang panjang dan padat, itu bisa diatasi. Nah, ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh rekan-rekan kepala daerah, ini patut diapresiasi dan ditiru oleh rekan-rekan daerah-daerah yang lain. Selanjutnya juga kita mohon untuk angkutan di laut dan sungai, danau, ini betul-betul tolong dipersiapkan dan dicek. Dan perlu duduk bersama dengan para pengelola jasa transportasi perairan tersebut. Baik sekali lagi laut, kemudian di danau maupun sungai. Karena apa? Karena cukup banyak peristiwa-peristiwa kecelakaan terjadi. Karena yang penumpang yang sangat banyak, tidak sesuai dengan SOP standar, ya. Tidak menggunakan pelampung nggak disiapkan. Hampir setiap tahun ada kecelakaan kapal ini. Apalagi kita nggak tahu ada cuaca yang sekarang lagi beberapa daerah yang tidak bagus, ombak tinggi dan lain. Kita mungkin masih ingat bagaimana peristiwa pahit di Danau Toba yang sampai hari ini kapalnya ada di kedalaman 600 meter di dasar Danau Toba. Karena banyak yang nggak menggunakan pelampung, overload, terlalu banyak penumpang. Kenapa? Dan akhirnya menjadi tersangka itu. Kepala dermaganya saya ingat betul menjadi tersangka semua. Pengelolanya menjadi tersangka. Karena korban yang banyak. Nah, ini rekan-rekan tolong betul-betul dari sekarang dikoordinasikan. Termasuk pengelola darat juga itu dikumpulkan. Pengelola kendaraan umum darat dikumpulkan di daerah masing-masing agar mereka bersiap-siap mengantisipasi dan sesuai SOP. Yakinkan betul untuk kapal-kapal baik yang feri maupun kapal rakyat itu menggunakan pelampung. Kalau nggak ada pelampung yang mahal, silakan buat inovasi pelampung yang pakai styrofoam, dibuat rumahan, itu nggak apa-apa. Rata-rata yang menggunakan pelampung selamat insya Allah. Nah, kemudian yang udara juga tolong di daerah-daerah, terutama tadi yang daerah-daerah yang punya bandara perintis, bandara-bandara kecil, ini dicek kesiapan bandaranya, kumpulkan pengelola angkutan udara di daerah masing-masing. Dan saya paham bahwa rekan-rekan di daerah-daerah terpencil ada yang melakukan subsidi penerbangan sehingga meringankan rakyat. Saya ingat di Toraja misalnya, Toraja itu menggunakan subsidi sehingga kalau nggak penuh tetap disubsidi oleh pemerintah daerah setempat, Kabupaten Toraja. Kemudian juga di Kabupaten Selayar
Di Papua juga banyak yang menggunakan belanja anggaran perhubungan, dinas perhubungan atau belanja tidak terduga itu untuk subsidi penerbangan, sehingga penerbangan tetap berjalan meskipun nggak penuh, tapi karena adanya subsidi dari pemerintah daerah. Nah, ini beberapa mekanisme ini perlu dipelajari, didalami oleh rekan-rekan seluruh kepala dinas perhubungan provinsi, kabupaten, kota, sehingga kita sudah mengantisipasi jauh hari. Dan mungkin nanti setelah menjelang lagi, kira-kira 2 minggu, sambil nanti pemerintah pusat nanti akan melakukan pengecekan, ada Korlantas juga di sini untuk darat terutama. Semua kita akan melakukan masing-masing langkah-langkah. Rekan-rekan dinas perhubungan di daerah juga semua bekerja mempersiapkan. Dan nanti mungkin 2 minggu sebelum Lebaran kita akan melakukan pengecekan, Zoom meeting kembali, temuan-temuan dan kesiapan kita final terakhir sambil cek lapangan. Kami kira demikian Bapak Menteri Perhubungan, kami siap mendukung. Semua daerah juga kita mohon mendukung langkah-langkah dari kebijakan pemerintah pusat, wabil khusus Pak Menteri Perhubungan. Ya. Dan nanti surat edarannya juga tolong ditindaklanjuti. Nanti pada tanggal 20 Februari akan ada pelantikan serempak dan akan ada retreat di Magelang yang dihadiri oleh 505 kepala daerah yang baru dilantik tanggal 20 selama seminggu. Nanti Bapak Menteri Perhubungan juga akan mengisi. Kita akan mengingatkan juga para pemimpin yang baru, kepala daerah yang dilantik ataupun yang terpilih kembali, sebagian kecil tapi, untuk juga mereka mengantisipasi ini, dan setelah retreat mereka melakukan rapat dengan staf masing-masing. Kami kira demikian Bapak Menhub, terima kasih banyak atas waktunya. Kalau Bapak ada kegiatan lain, kami persilakan, kami mohon izin melanjutkan rapat mengenai pengendalian inflasi Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik rekan-rekan, mohon maaf mengantar sebentar Menteri Perhubungan. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita melihat bahwa kembali ke angka kita, inflasi dalam beberapa rapat di Istana, Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kita semua, khususnya rekan-rekan di daerah, karena inflasi di bulan Januari, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik, tolong ditampilkan halaman 7, mengingatkan bahwa inflasi tahun ke tahun ini 0,76%. Ini salah satu inflasi yang terendah yang ada di Indonesia ini. Dan dari bulan ke bulan, kita belum pernah mengalami ini. Kita lihat angkanya dari 0,44 sebelah kanan, itu drop ke minus 0,76%. Terjadi deflasi.
Dan kita lihat bahwa dari data ini ya, penyumbang utama deflasi, kita lihat di situ yang warna biru adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga minus 9,16%. Ya. Yang minus lainnya adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,08. Tapi yang paling tinggi sekali adalah nomor 3, warna biru tadi, minus 9. Pertanyaannya kenapa? Karena adanya diskon 50% untuk listrik, ya, pengguna listrik di bawah 2.200 watt. Artinya untuk rakyat bawah. Itu Januari dan Februari akan diberikan diskon 50%. Itulah yang membuat kemudian terjadi deflasi di nomor 3 itu. Jadi faktornya adalah karena adanya diskon listrik. Dan inilah kebijakan dari Bapak Presiden pada rapat yang lalu. Sementara yang lain kita melihat ya, untuk makanan, minuman, dan tembakau masih tetap positif 1,94%. 1,94%. Artinya tetap terjadi kenaikan, tapi kenaikan yang terkendali. Di bidang-bidang yang lain, kita lihat juga perawatan jasa pribadi 0,6, pendidikan 0,1, kesehatan 0,4, masih positif. Artinya daya beli masyarakat masih mengeluarkan uang untuk hal-hal yang non primer. Kalau primer itu makanan, minuman, tembakau. Itu yang kita sebut dengan volatile item atau harga bergejolak. Kemudian harga yang diatur pemerintah seperti listrik adalah harga yang diatur pemerintah. Atau seringkali disebut dengan administered price. Karena inflasi ada 3 macam. Satu adalah volatile, harga bergejolak yaitu makanan, minuman, tembakau. Yang kedua adalah yang disebut administered price, yang nomor 3 seperti listrik, kemudian gas, minyak, dan kemudian untuk di daerah itu adalah air minum. Makanya hati-hati ketika mau menaikkan harga air minum, itu akan bisa berdampak kepada kenaikan inflasi. Jangan naiknya seketika, tapi naiknya harus bertahap kalau ada kenaikan. Ya, saya paham beberapa daerah ada yang menaikkan karena ini perusahaan ini kan profit oriented, gak boleh rugi. Nah yang di luar 2 itu, seperti tadi perawatan pribadi, makanan, minuman, restoran, rekreasi, olahraga, pendidikan, itulah yang disebut dengan core inflation atau inflasi inti. Dan inilah yang menunjukkan daya beli masyarakat adalah core inflation. Jadi kalau core inflationnya terjadi kenaikan, itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tinggi. Masyarakat mengeluarkan uang untuk membeli, spending. Tapi kalau seandainya dia deflasi, core inflationnya, ini hati-hati. Boleh terjadi deflasi nasional bagus, menurun, tapi kalau seandainya core inflationnya, perawatan pribadi, restoran, menurun semua, itu artinya deflasi yang tidak baik karena daya beli masyarakat menurun. Ini kita perlu waspadai. Nah, sementara masih positif, ya mudah-mudahan ini daya beli masyarakat tetap baik. Rekan-rekan sekalian, angka nasional ini juga penting untuk melihat dari kacamata nasional. Tapi kita sekali lagi, karena pengen inflasi itu, angka nasional itu adalah kerja bersama pusat dan daerah,
maka kita lihat bahwa daerah-daerah itu tidak pernah sama. Ya, ada daerah-daerah yang tinggi, Papua Pegunungan ini nggak pernah turun. Ya. Dan ada beberapa daerah yang di atas yang 10 tertinggi, tapi saya lihat terkendali. Bali 2,41 itu masuk 10 besar tapi terkendali. Karena target kita tidak boleh lebih dari 3,5%. Deflasi pun sebenarnya nggak boleh terlalu dalam. Karena kalau deflasi terlalu dalam, itu akan merugikan petani, pabrik, produsen, nelayan. Range kita adalah di angka 1,5 sampai dengan 3,5%. Nah, ini ada data-data provinsi, kabupaten, kota di bulan Januari. Baik, untuk melihat gambaran inflasi pada minggu lalu, nah, kita persilahkan nanti berturut 2 pemotret, yaitu Badan Pusat Statistik, Ibu Dr. Puji. Setelah itu nanti dari kantor staf Presiden, Pak Deputi, Pak Dr. Edi Priyono. Kami persilahkan Ibu Dr. Puji. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Kemudian juga Deputi 2 Bidang Perekonomian dan Pangan, KSP, Bapak Edi Priyono, dan Ibu Direktur Bappenas, Ibu Nita Yulianis, Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Bapak Ibu Kepala Daerah yang hadir pada rakor inflasi pagi hari ini. Seperti biasa, pertama-tama kami akan menyampaikan tinjauan inflasi dan kemudian akan dilanjutkan dengan indeks perkembangan harga untuk minggu kedua Februari 2025. Pertama, menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, kami akan sampaikan perkembangan inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada grafik ini, Bapak dan Ibu, terlihat bahwa di bulan-bulan di mana terdapat momen Lebaran atau Ramadan dan juga Lebaran, biasanya terjadi inflasi. Dan bahkan inflasinya ini di beberapa periode dimulai sebelum dimulainya bulan atau momen Ramadan. Dan ini bisa kita lihat misalkan pada tahun 2024 di grafik yang paling kanan di shading itu adalah periode Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah, di sini terlihat pada Ramadan terjadi inflasi sebesar 0,52% di tahun 2024. Kemudian Idul Fitrinya masih terjadi inflasi, tetapi tekanan inflasinya menurun. Nah, kemudian ternyata inflasi di 2024 ini sudah terjadi sebelum bulan Ramadan, yaitu di bulan sebelumnya, di bulan Februari. Jadi ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa di bulan-bulan di mana terjadi momen Ramadan ataupun Idul Fitri, biasanya terjadi inflasi, dan inflasinya bisa dimulai pada bulan sebelum mulai bulan Ramadan. Berikutnya Bapak dan Ibu, kami detailkan kembali mengenai komoditas pendorong inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi di tabel atas ini kami sajikan tabel atau informasi mengenai komoditas yang mengalami inflasi pada 2 bulan, yaitu baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang terdapat Idul Fitri. Misalkan pada tahun 2024, di mana Ramadan itu terjadi di tanggal 10 April, jadi di awal bulan, maka di sini terlihat bahwa terdapat beberapa komoditas yang sama yang mengalami inflasi baik di bulan di mana terjadinya atau momen Ramadan, maupun di bulan di mana terdapat momen Idul Fitri. Dan secara umum terlihat bahwa komoditas harga bergejolak atau volatile food ini yang mendorong terjadinya inflasi di bulan-bulan di mana terdapat momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cermati di sini ada komoditas yang cenderung muncul di bulan-bulan di mana terjadinya Idul Fitri, yaitu seperti tarif angkutan udara yang selalu muncul sebagai pendorong inflasi di bulan di mana terjadinya ada momen Idul Fitri. Nah, kemudian ada juga komoditas yang
tidak muncul sebagai pendorong utama inflasi di bulan terjadinya Ramadan ya, tetapi muncul pada saat di bulan momen Idul Fitri ya. Sebagai contoh di 2023 telur ayam ras ini muncul sebagai pendorong inflasi yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,01% di bulan terjadinya Idul Fitri, tetapi di bulan Ramadannya tidak tertangkap sebagai komoditas yang signifikan mendorong inflasi. Nah, ini mungkin salah satunya didorong karena pada 2023 Lebaran ataupun Idul Fitri ini ada di minggu-minggu terakhir yaitu di tanggal 22 April ya. Sehingga kenaikan harga telur ayam ras ini tertangkap lebih tinggi di bulan April. Sementara di tahun 2024 di mana Idul Fitri ini terjadi di tanggal 10 April atau di awal bulan, di sini terlihat bahwa kenaikan telur ayam ras tercatat signifikan di bulan di mana terdapat Ramadan, yaitu di bulan Maret ya. Karena Idul Fitrinya adalah di awal bulan, sehingga di bulan Maret itu lebih banyak catatan yang kita peroleh mengenai kenaikan harga, sehingga kenaikan telur ayam ras ini tertangkap signifikan di bulan Maret. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena untuk Lebaran di tahun 2025 ini hampir dipastikan bahwa Ramadan itu hampir utuh ada di bulan Maret ya, sehingga kenaikan harganya akan dominan tercatat pada catatan inflasi di bulan Maret. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76 yang didorong oleh terjadinya penurunan atau adanya diskon tarif listrik di Januari 2025 ini. Nah, tetapi pada saat kita cermati mengenai komoditas harga atau komoditas yang mendorong terjadinya inflasi di 2025, ternyata di Januari 2025 ini masih terdapat komoditas harga bergejolak yang mengalami inflasi. Sebagai contoh di sini ada cabai merah, cabai rawit, kemudian daging ayam ras, wortel, beras, kangkung dan lain-lain. Nah, di sini terlihat bahwa cabai merah dan cabai rawit memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi komoditas volatile food di Januari 2025. Jadi catatannya di sini adalah walaupun di Januari 2025 ini terjadi deflasi, tetapi masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami inflasi. Berikutnya terkait perkembangan inflasi komoditas strategis. Di sini terlihat bahwa dalam 2 tahun terakhir, komoditas kebutuhan pokok seperti daging ayam ras, kemudian telur ayam ras, beras, bawang merah, dan bawang putih selalu mengalami inflasi pada momen awal Ramadan maupun Idul Fitri. Nah, ini kita bisa lihat misalkan untuk daging ayam ras ya, di tahun 2024 di mana Lebaran itu jatuh di awal bulan yaitu di tanggal 10 April. Di sini tercatat bahwa inflasi daging ayam ras tercatat cukup tinggi di bulan Maret. Jadi di bulan sebelum Idul Fitri atau di bulan Ramadannya. Nah, kemudian di Januari 2025 masih terjadi inflasi untuk daging ayam ras sehingga ini yang perlu diwaspadai pada saat menjelang Ramadan di 2025 ini. Begitu juga dengan telur ayam ras, kemudian beras. Kalau beras ini menunjukkan fenomena atau catatan yang berbeda karena pada bulan Maret maupun April 2024 di mana terdapat momen Lebaran maupun Ramadan, di saat itu sedang terjadi musim panen raya sehingga di sini tercatat bahwa harga beras pada bulan di mana terjadinya Lebaran itu mengalami deflasi. Tetapi Januari 2025 tercatat bahwa beras mengalami inflasi yaitu sebesar 0,36%. Begitu juga untuk bawang merah dan bawang putih yang masih mengalami inflasi pada Januari 2025. Berikutnya Bapak dan Ibu disampaikan secara khusus mengenai inflasi kelompok transportasi untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Secara historis kita bisa lihat bahwa tekanan inflasi kelompok transportasi ini biasanya meningkat saat memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dan kalau kita lihat puncak inflasi untuk kelompok transportasi ini
terjadi pada momen Lebaran, yaitu karena dimulai dengan cuti bersama, sehingga arus mudik ini yang menjadi pendorong terjadinya inflasi pada momen Lebaran tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat pada 2 tahun terakhir ya, tekanan inflasi tertinggi untuk kelompok transportasi ini terjadi pada angkutan antar kota dan angkutan udara. Jadi kita lihat di sini untuk angkutan antar kota pada grafik sebelah kanan itu mengalami puncaknya pada momen Lebaran di tahun 2024, kemudian juga begitu juga untuk tahun 2023. Dan kemudian juga fenomena yang sama bisa terlihat pada perkembangan inflasi angkutan udara. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu di sini pada Desember 2024 dan Januari 2025 untuk angkutan udara mengalami deflasi ya. Sementara sebagaimana kita lihat umumnya pada hari besar keagamaan maupun negara ya, di bulan Desember ini merupakan peak season sehingga biasanya selalu mengalami inflasi untuk angkutan udara. Tetapi karena adanya kebijakan untuk penyesuaian tarif angkutan udara, maka dalam bulan Desember 2024 dan Januari 2025 tercatat angkutan udara mengalami deflasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan kami perlihatkan terkait efek dari kebijakan penyesuaian tarif penerbangan domestik yang diberlakukan di akhir tahun 2024 dan juga awal tahun 2025 kaitannya dengan Nataru ya. Di sini terlihat bahwa secara umum sebenarnya pada akhir tahun ini merupakan puncak terjadinya mobilitas penduduk ya, sehingga di sini terlihat bahwa inflasi untuk angkutan udara terjadi di momen-momen Ramadan, Idul Fitri dan juga Natal dan Tahun Baru. Tetapi khusus di Natal di tahun 2024 dan juga di tahun baru 2025, di mana telah diberlakukan penyesuaian tarif penerbangan domestik, sehingga ini mengakibatkan tercatat di dalam catatan inflasi kami bahwa untuk tarif penerbangan domestik ini mengalami deflasi di Desember 2024 dan juga deflasi di Januari 2025. Di mana masing-masing untuk Desember 24 ini deflasinya adalah sebesar 1,59% dan di Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 1,87% untuk penerbangan domestik. Berikutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya masuk ke indeks perkembangan harga untuk minggu kedua Februari 2025. Secara umum pada minggu kedua Februari 2025 ini terdapat 9 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 28 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH dibandingkan dengan bulan lalu. Dan komoditas penyumbang andil terbesar untuk kenaikan IPH di 9 provinsi ini adalah cabai rawit. Berikutnya untuk perubahan indeks perkembangan harga menurut kabupaten kota. Secara umum jumlah kabupaten kota yang mengalami penurunan IPH pada minggu kedua Februari 2025 ini lebih banyak dibandingkan kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH. Dan 10 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH tertinggi kita dapat lihat di tabel sebelah kiri bawah. Yang pertama adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan perubahan IPH sebesar 10,69%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Bombana, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, kemudian Kabupaten Tanah Datar, dan kemudian Kabupaten Kaimana di Papua Barat, Kabupaten Musi Rawa Utara, Kabupaten Simelu, dan Kota Sawah Lunto. Sementara 10 kabupaten kota dengan penurunan IPH tertinggi kita bisa lihat di tabel berikutnya, di mana yang tertinggi, penurunan IPH tertinggi terjadi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, kemudian diikuti oleh Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Blitar di Jawa Timur, dan seterusnya. Berikutnya kita bisa lihat komoditas penyumbang utama IPH menurut wilayah. Pertama untuk wilayah di Pulau Sumatera, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian diikuti oleh Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Simelu,
Kota Sawah Lunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Prabu Mulih, dan Kabupaten Lebong. Nah, kenaikan IPH ini di 10 kabupaten kota ini utamanya didorong oleh komoditas cabai merah dan minyak goreng. Sementara untuk Pulau Jawa, ini ada 6 kabupaten kota dengan kenaikan IPH yang tertinggi, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Mojokerto. Sementara komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 6 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit. Nah, selanjutnya untuk luar Jawa dan Sumatera, kabupaten kota yang mengalami perubahan IPH tertinggi yang pertama adalah Kabupaten Bovendigul, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kaimana, kemudian Kabupaten Dompu, Kabupaten Katingan, kemudian Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur. Dan komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 kabupaten atau wilayah tersebut adalah didominasi oleh cabai rawit dan cabai merah. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat perkembangan beberapa komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH di minggu kedua Februari 2025 ini. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa komoditas yang jumlah kabupaten kotanya mengalami kenaikan harga untuk komoditas tersebut bertambah, diantaranya adalah minyak goreng, kemudian ada gula pasir, cabai rawit, bawang putih, dan beras. Ini jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga meningkat di minggu kedua Februari 2025 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan harga berdasarkan komoditas. Yang pertama adalah untuk harga minyak goreng. Di sini disajikan rata-rata harga minyak goreng untuk beberapa kualitas ya. Yang paling atas yang berwarna biru ini adalah rata-rata harga minyak goreng untuk minyak goreng premium. Jadi rata-ratanya secara nasional adalah Rp21.545 per liternya. Sementara untuk curah ini rata-rata harganya secara nasional ada Rp17.620. Dan untuk minyak goreng kita, rata-rata harganya secara nasional ada Rp17.411 per liter. Dan minyak goreng ini mengalami kenaikan harga di 46,11% wilayah di Indonesia. Dan di minggu kedua Februari ini, kenaikan harga minyak goreng adalah sebesar 0,48% dibandingkan Januari 2025. Kalau kita lihat, rata-rata harga di setiap pulaunya ini hampir sama ya, kecuali di luar Jawa dan Sumatera, yaitu rata-ratanya sebesar Rp20.659 dengan harga tertinggi terdapat di Kabupaten Intan Jaya yaitu sebesar Rp60.000 per liter. Berikutnya Bapak dan Ibu untuk harga gula pasir. Harga gula pasir secara rata-rata di minggu kedua Februari 2025 ini adalah Rp18.386. Dan gula pasir ini mengalami kenaikan harga hampir di 41,11% wilayah di Indonesia dengan kenaikan sebesar 0,96% dibandingkan dengan bulan Januari 2025. Dan kalau dilihat harga gula pasir tertinggi ini terjadi di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu senilai Rp40.000 per kilogramnya. Berikutnya untuk harga cabai rawit. Harga cabai rawit tercatat masih berada di atas rentang harga acuan atau HAP, yaitu dengan rata-rata harga sebesar Rp64.521 per kilogramnya, dan kenaikan ini terjadi di hampir 47% wilayah di Indonesia. Dan ini penurunan harga cabai rawit ini terjadi di hampir 47% wilayah di Indonesia, sehingga kalau kita lihat di grafik ataupun peta secara spasialnya sebagian besar terlihat berwarna hijau dan penurunan terjadi di minggu kedua Februari 2025 ini adalah sebesar 4,78%. Dan harga cabai rawit tertinggi ini masih terjadi di luar Jawa dan Sumatera yaitu di Kabupaten Duga sebesar senilai Rp180.000 per kilogramnya. Kemudian untuk bawang putih harga rata-rata bawang putih di minggu kedua Februari ini masih berada di atas rentang harga acuan penjualan. Di sini terlihat rata-ratanya adalah Rp43.645 per kilogram
dan harga bawang putih ini secara umum mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat secara spasial, maka penurunan harga bawang putih ini terjadi di 37,22% wilayah di Indonesia dan penurunannya adalah sebesar 0,32%. Namun harga bawang putihnya ini masih tercatat tinggi di beberapa wilayah seperti misalkan di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya yaitu senilai 100.000 per kilogramnya. Berikutnya untuk harga beras. Pertama untuk harga beras zona 1 yang mencakup Pulau Jawa, Lampung, Sumatera, Bali, NTB, dan Sulawesi, terlihat bahwa untuk zona 1 rata-rata harga beras pada minggu kedua Februari 2025 berada dalam rentang harga eceran tertinggi, yaitu dengan rata-rata Rp13.888 per kilogramnya. Dan secara umum pada minggu kedua Februari 2025 ini, harga beras di zona 1 naik sebesar 0,46% dibandingkan Januari 2025. Selanjutnya untuk harga beras di zona 2 yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepri, Jambi, kemudian Babel, NTT, dan Kalimantan. Tercatat di sini bahwa rata-rata harga beras pada minggu kedua Februari 2025 berada di dalam rentang harga eceran tertinggi. Itu berkisar Rp15.236 per kilogramnya. Dan harga beras ini turun sebesar 0,40% dibandingkan Januari 2025. Selanjutnya untuk harga beras di zona 3 yaitu untuk Papua dan Maluku. Rata-rata harga beras pada minggu kedua Februari 2025 di zona ketiga mengalami peningkatan, turun yaitu sebesar 0,14% dibandingkan Januari 2025, tetapi masih berada di atas harga eceran tertinggi. Demikian Pak Menteri, Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenai catatan perkembangan inflasi dan juga IPH di minggu kedua Februari 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Dr. Puji, Badan Pusat Statistik. Jadi tadi beberapa daerah kelihatan baik provinsi, kabupaten, kota, per regional yang terjadi inflasi yang di atas rata-rata nasional yang perlu mendapat atensi. Dan kemudian beberapa komoditas tadi sudah disampaikan, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, bawang putih, itu yang menjadi kontributor dominan untuk makanan minuman. Beberapa wilayah terjadi kenaikan. Kita lanjutkan potret berikutnya dari kantor Kepala Staf Presiden Pak Dr. Edi Priyono. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri sebagai pimpinan rapat, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seperti biasa akan menyampaikan hasil monitoring harga pangan strategis di slide berikutnya. Ini seperti biasa, ini adalah rangkumannya. Kami menambahkan satu komoditas baru yang secara khusus kami masukkan menjelang puasa dan lebaran, yaitu tepung terigu. Karena biasanya menjelang puasa atau nanti menjelang lebaran itu banyak orang bikin kue dan ini berarti melibatkan tepung terigu, telur ayam ras dan juga gula, sehingga kami berinisiatif untuk memasukkan. Nanti kalau sudah selesai lebaran mungkin kita akan keluarkan dari pantauan. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, situasinya tidak jauh berbeda dengan minggu lalu. Kita perlu memberikan perhatian kepada komoditas-komoditas yang disparitas harga antar daerahnya itu tinggi. Meskipun dari sisi harga mungkin tidak terlalu tinggi ya. Nah itu meliputi bawang merah, daging ayam ras, termasuk tepung terigu, jagung di tingkat peternak, telur ayam ras, cabai merah maupun cabai rawit ya. Itu semuanya masuk dalam kategori disparitas tinggi. Meskipun dari sisi harga ini masih tidak terlalu bermasalah. Sementara kalau untuk harga itu sama dengan sebelumnya, yaitu beras medium zona 3, bawang putih dan minyak kita ini perlu kita terus cari solusinya bagaimana supaya bisa sedikit ditekan harganya. Nah sebagaimana yang kami sampaikan dalam berbagai kesempatan,
disparitas harga yang tinggi ini merupakan masalah sekaligus sebenarnya peluang. Merupakan masalah karena ini merupakan indikasi bahwa ada persoalan distribusi, sehingga perbedaan antara harga di satu daerah dengan daerah lain itu bisa demikian tinggi. Nah, tetapi ini sekaligus peluang karena berarti kalau memang dilakukan, kerjasama antar daerah akan sangat membantu. Di slide berikutnya, ini beras, saya kira ini saya agak cepat saja. Sisi positifnya adalah ini stabil harganya, harga beras medium. Mungkin satu hal yang perlu kita sampaikan sebagai catatan adalah stabilnya ini adalah stabil di atas harga eceran tertinggi untuk beras medium. Secara khusus di zona 3, ini penyimpangan atau deviasi dari harga eceran tertinggi sudah mencapai lebih dari 25%. Jadi ini mohon perhatian khusus dari kita semua, terutama untuk teman-teman Bulog dan juga untuk pemerintah daerah bisa berkolaborasi untuk bagaimana supaya bisa sedikit menurunkan paling tidak harga beras medium di zona 3 yang meliputi wilayah Papua dan Maluku. Ini adalah gambaran di slide berikutnya. Kalau kita lihat menurut kabupaten kota, ada 10 kabupaten kota dengan harga tertinggi. Kita lihat di situ ada Jayawijaya, ada Belitung Timur, Manowari, Ternate, Mimika, Padang, Kampar, Belitung, Kota Waringin Timur, dan juga Sukamara. Tapi di sisi lain di bagian bawah Bapak Ibu itu ada 10 daerah dengan harga yang terendah. Ya. Di situ ada Sumeneb, Pandeglang, Oki, kemudian Rembang, Probolinggo, ya, kemudian Ngada, Lubuk Linggau, Tulung Agung, Bojonegoro, Bima. Ya, ini mungkin merupakan daerah-daerah sentra produksi sehingga harganya relatif lebih rendah daripada di daerah-daerah lain. Level harganya di Jayawijaya kalau kita lihat data berdasarkan data SP2KP Kemendak mencapai 25.000 per kilo ya. Ini sangat tinggi ya. Bahkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Papua. Tentu saja kita memahami ya ada kendala geografis pasti ya, tetapi dengan kerja keras kita semua kerjasama mungkin ini bisa ditekan sedikit untuk menurunkan beban dari masyarakat. Slide berikutnya, ini sedang ramai sekarang dalam arti menjadi perhatian khusus, termasuk dari Bapak Presiden dan khususnya lagi adalah Bapak Menteri Pertanian, yaitu tentang gabah kering panen di tingkat petani. Karena kita sudah meningkatkan harga pembelian pemerintah dari 6.000 per kilo menjadi 6.500, konsekuensinya adalah terjadi kenaikan harga gabah kering panen secara rata-rata. Secara rata-rata nasional 6.529, artinya ini sudah sesuai atau sedikit di atas harga pembelian pemerintah sehingga kita masuk dalam kategori, kita masukkan sebagai kategori aman. Di slide berikutnya, nah ini ternyata gabah kering panen ini disparitasnya tinggi ya, sehingga ada perbedaan antara satu daerah dan daerah lain. Kita lihat di situ pesisir selatan misalkan itu 7.750 per kilo, Tanah Datar 7.400, Solok 7.300 sekian, Agam juga 7.000 sekian. Ini adalah beberapa kabupaten dan kota di beberapa kabupaten di Sumatera Barat, kemudian Labuan Batu, Mojokerto, Karawang, Tapanuli Utara dan sebagainya. Sementara di bawah itu masih ada beberapa daerah yang harga gabah kering panennya bahkan di bawah 6.000. Nah ini yang kita kemudian teman-teman di Bulog mesti pinter-pinter gitu ya. Karena di satu sisi tadi kita di harga beras, teman-teman Bulog kita minta untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah lebih aktif untuk menangani daerah-daerah yang harganya tinggi. Tetapi kalau untuk penyerapan gabah, ini kita minta teman-teman Bulog bersama dengan semua pihak terkait untuk fokus di daerah-daerah yang harga gabahnya rendah atau di bawah harga pembelian pemerintah. Kita tahu ini sudah menjadi instruksi dari Bapak Presiden supaya pemerintah dalam hal ini Bulog menyerap dengan harga 6.500 per kilo gabah kering panen apapun kondisinya. Di slide berikutnya bawang putih ini sempat disinggung tadi oleh Bu Puji dari BPS. Slide berikutnya ya ini juga biasanya karena bawang putih ini dari impor ya, maka mayoritas dari impor. Harga yang tinggi ya biasanya ya karena realisasi impornya
itu memang mungkin belum terlalu optimal. Tapi ini nanti teman-teman Kementerian Perdagangan yang mungkin bisa menjelaskan. Di slide berikutnya, nah ini ada disparitas yang tinggi, jadi ada persoalan distribusi juga. Di daerah-daerah seperti Kota Mataram mencapai 55.000, Jakarta Timur 50.000, ini juga dari beberapa minggu lalu Jakarta Timur juga mungkin Jakarta Utara untuk komunitas yang lain, ini kita melihat ada sedikit anomali ya. Karena Jakarta tidak ada masalah harusnya antara satu kota administrasi ke kota administrasi lain, antara Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu kan tidak jauh ya. Sehingga mohon teman-teman Pemprov untuk memberikan perhatian. Kemudian ada Majalengka dan sebagainya bisa disampaikan di sini. Di sisi lain ada daerah-daerah yang harga bawang putihnya masih relatif rendah. 29.000, 33.000, 35.000 ini di Batam, kemudian Karimun, Sika dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin kita minta perhatian kepada instansi terkait dan juga mungkin pemerintah daerah, meskipun konsumsi bawang putih bukan merupakan komponen yang sangat dominan di dalam konsumsi rumah tangga, tetapi ini saya kira juga penting untuk kita perhatikan. Minyak kita, ini saya kira teman-teman dari Kemendak sudah bekerja keras, berbagai upaya kita lakukan. Kami dari Kantor Staf Presiden secara khusus juga berdiskusi dengan teman-teman di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Positifnya adalah ini agak sedikit berkurang, jadi meskipun masih cukup jauh di atas harga eceran tertinggi, sudah mulai turun. Kami ingat bahwa beberapa minggu lalu, beberapa minggu sebelumnya, beberapa bulan, harga minyak kita nongkrong di 17.400 secara rata-rata. Nah sekarang sudah mulai turun ke rata-rata 17.200. Di slide berikutnya, ini disparitasnya rendah, artinya di mana-mana mahal, dan salah satu kebijakan krusial yang sudah diambil teman-teman Kementerian Perdagangan nanti bisa disampaikan adalah kerjasama antara produsen dengan Bulog, sehingga nanti Bulog dan juga BUMN pangan lain bisa menjadi distributor dari minyak kita, sehingga kita harapkan untuk pengecer-pengecer yang bekerja sama dengan Bulog, ini harganya bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi, kita harapkan. Karena ternyata juga ada daerah-daerah yang bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi kami optimistis dengan kerjasama kita, kerja keras dan kerjasama kita semua, minyak kita harganya bisa kita tekan. Selanjutnya di slide berikutnya, jagung di tingkat peternak, ini juga termasuk salah satu komoditas yang kita beri perhatian karena fungsi strategisnya. Dia menentukan kesejahteraan petani, khususnya petani jagung, tapi juga di sisi lain kita harus jaga agar harganya tidak terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi itu membuat para peternak, khususnya peternak layer, itu nanti mungkin bisa kesulitan di dalam mengelola usahanya. Kalau kita lihat di sini, secara rata-rata harga jagung di tingkat peternak di atas harga acuan penjualan. Slide berikutnya, ini harga jagung termasuk yang disparitasnya tinggi, sehingga mohon kepada daerah-daerah yang harganya tinggi dan ada cukup banyak peternak di situ, bisa berinisiatif untuk mencari jagung dari daerah-daerah yang harganya masih rendah, bisa dilihat di situ. Slide berikutnya, telur ayam ras, tadi sudah disinggung oleh Bu Puji dari BPS, memang ada sedikit peningkatan, dan ini posisinya di atas harga acuan penjualan. Biasanya harga telur ini terkait juga dengan harga jagung. Di slide berikutnya, ini juga disparitasnya tinggi, sehingga ini juga merupakan peluang sebenarnya untuk kerjasama antar daerah. Slide berikutnya saya agak cepat, slide berikutnya, cabai ini cabai rawit merah sebenarnya di atas batas atas harga acuan penjualan, tapi ini karena produksi untuk petani, saya kira ini juga levelnya kita masukkan ke dalam waspada saja supaya tidak terus-terusan naik, karena para petani juga memerlukan ini untuk kemudian mendapatkan harga yang baik. Di slide berikutnya, cabai rawit ini disparitasnya tinggi, kerjasama antar daerah, teman-teman di Kementan, Pak Suwandi dan kawan-kawan sudah menyediakan informasi tentang champion-champion untuk cabai rawit merah dan juga untuk komoditas lain, jadi mohon teman-teman pemerintah daerah untuk memanfaatkan. Slide berikutnya, cabai merah besar, ini mirip sebenarnya sedikit di atas harga acuan, ya ini, sehingga
ini cukup baik saya kira untuk petani. Slide berikutnya sama posisinya, disparitasnya juga tinggi, dan ada champion-champion yang ada di dalam list Kementerian Pertanian. Mohon kepada teman-teman pemerintah daerah untuk memanfaatkan, terutama di daerah-daerah yang harga cabai merah besarnya relatif tinggi, seperti yang ada di dalam gambar atau di slide ini. Ada Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Kayong Utara, Kota Waringin Timur, Palangkaraya, Tarakan, Jayapura, Mimika, kemudian di daerah lain, dan juga kemudian di bagian bawah itu ada daerah-daerah yang masih harganya masih rendah. Daging sapi di slide berikutnya, ini perlu perhatian khusus. Ini juga karena kita cukup banyak memerlukan impor, meskipun cukup baik juga produksi dalam negeri, karena harganya sudah di atas harga acuan penjualan dan relatif mengalami kenaikan. Ya. Nah, kalau kita lihat, biasanya di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran itu permintaannya tinggi, sehingga ini kita perlu antisipasi lebih baik. Kalau sudah ada kebijakan untuk katakanlah ada tambahan impor, ini mohon bisa direalisasikan dengan baik, dan mohon perhatian khusus mungkin dari teman-teman Kementerian Perdagangan terkait dengan persetujuan impornya. Kami yakin bahwa kalau ada persetujuan impor yang bisa dikeluarkan dengan cepat dan teman-teman pelaku usaha juga merealisasikan dengan baik, saya kira harga daging sapi bisa diturunkan paling tidak sesuai dengan harga acuan penjualan. Dan ini kita beri catatan khusus, minggu lalu waktu kami berdiskusi dengan Kemenko Pangan, disampaikan informasi bahwa ternyata biasanya realisasi dari impor daging sapi ini rendah sekali ya. Nah, ini mohon perhatian kepada para pelaku usaha, sudah diberi kepercayaan, diberi persetujuan impor, mohon untuk direalisasikan dengan baik. Di slide berikutnya, ini adalah disparitas harga untuk daging sapi, ini tinggi. Ini juga perlu menjadi perhatian kita. Slide berikutnya, gula pasir. Ya, ini saya agak cepat saja, ini juga sudah ada mungkin kebijakan untuk mengimpor gula kristal mentah ya. Ini juga kalau secara administrasi PI-nya sudah keluar, mohon kepada teman-teman importir untuk merealisasikan secepatnya, sehingga permintaan gula yang biasanya naik pada saat Ramadan dan juga Lebaran, kita bisa antisipasi sehingga tidak terjadi kenaikan atau lonjakan harga sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Di slide berikutnya, ini masih gula, ini disparitasnya rendah, kami akan cepat saja. Bawang merah, di slide berikutnya. Ini kecenderungannya turun, masih di dalam rentang harga aman, sehingga kami skip saja lebih cepat. Slide berikutnya, lagi. Ya, ini daging ayam ras, ini mohon perhatian karena agak unik ya, karena memang terjadi kenaikan, tetapi kalau kita lihat di sini posisinya masih di bawah harga acuan penjualan, sehingga kalau nanti terjadi kenaikan permintaan biasanya menjelang Lebaran, kita mungkin akan terjadi kenaikan harga dalam arti inflasi untuk daging ayam ras, tapi mungkin kalau posisinya masih di bawah harga acuan penjualan, ini sesuatu yang saya kira kita bisa sikapi dengan bijaksana ya, karena ini juga menyangkut para peternak di kita, dan posisi harganya memang untuk saat ini di bawah harga acuan penjualan, kecuali kalau nanti sudah di atas harga acuan. Slide berikutnya, ya ini adalah disparitas harga. Slide berikutnya saja, slide berikutnya, kedelai kita lagi, satu kali lagi di terigu. Ya, ini adalah terigu yang tadi kami sampaikan, harganya masih bagus di bawah harga median untuk tahun 2024, jadi dibandingkan dengan 2024 ini masih sedikit lebih murah, tapi kita akan pantau terus karena biasanya sekali lagi sebagaimana kami sampaikan di awal, menjelang Lebaran itu terjadi kenaikan permintaan untuk tepung terigu, sehingga ini kita akan kita akan pantau secara teratur. Terakhir Bapak Ibu sekalian, berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan di Badan Pangan Nasional, salah satu aspek yang terpenting adalah bahwa variasi antar daerah itu penting. Contohnya adalah minggu lalu itu pasokan gula, sebenarnya gula pasir untuk secara nasional itu tidak ada masalah. Tetapi ada laporan dari teman-teman pengecer, Aprindo,
bahwa pasokan gula di sebuah provinsi itu ternyata rendah. Nah, oleh karena itu peran dari pemerintah daerah untuk memantau harga dan pasokan di daerah masing-masing ini menjadi sangat penting. Karena secara nasional aman, baik pasokan maupun harga, bisa saja terjadi variasi antar daerah. Oleh karena itu peran dari pemerintah daerah kami harapkan bisa lebih ditingkatkan dengan bersikap proaktif melakukan pemantauan harga. Demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Edi Priyono, Deputi pada Staf Presiden bidang ekonomi. Rekan-rekan, kalau tadi lihat dari paparan Badan Pusat Statistik maupun dari Kantor Staf Presiden, tolong yang di slide nomor 10, slide yang untuk saya siapkan, dari hasil BPS, data BPS mengenai indeks perkembangan harga minggu kedua Februari. Nah, kita lihat di sini bahwa minggu pertama dan minggu kedua komoditas yang mengalami peningkatan itu hampir sama. Di minggu pertama cabai merah, minggu kedua cabai merah juga. Minyak goreng juga sama, menempati nomor 2. Ya, itu yang angka-angka itu 196 itu artinya daerah, kabupaten kota. Minyak goreng 166 kabupaten kota mengalami kenaikan. Gula pasir sama juga di minggu kedua. Cabai rawit sama di minggu kedua juga nomor 4. Bawang putih nomor 5 juga. Beras relatif nomor 6. Biasanya beras 3 besar terus. Tapi ini sedang panen. Sehingganya beberapa daerah yang tadi kenaikan. Tapi yang kenaikan itu adalah daerah yang tadi disparitasnya tinggi. Karena di daerah lain banyak, di daerah tertentu 89 daerah kurang. Sehingga tadi dikenaikan. Sementara kita lihat telur ayam ras dan daging ayam ras, ini good newsnya adalah jumlah daerah-daerahnya yang tadi dikenaikan sedikit. Artinya apa? Karena produksi jagungnya bagus. Nah, kita lihat bahwa sekali lagi sorotan kita adalah di sini cabai merah, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, bawang putih. Yang selalu menempati 6 besar. Ya 5 besar. Nah tadi paparan dari Bapak Dr. Edi Priyono, tolong kalau bisa ditayangkan yang kotak-kotak tadi aman, yang tidak aman tadi. Ada data yang sama dan ada data yang berbeda dengan BPS. Yang kita cari yang kesamaannya. Ya. Bisa ditayangkan lagi. Yang dari Pak Dr. Edi Priyono, Kepala Staf Presiden. Yang status aman. Nah ya, kita lihat di sini. Good news bagi kita dari data ini, biasanya kotak yang paling kanan bawah, itu ada aja komoditasnya. Harganya nggak aman, terjadi perbedaan antar daerah yang sangat tinggi. Artinya ada daerah yang tinggi sekali, ada yang rendah. Tapi tidak aman. Nah ini kosong. Alhamdulillah. Tapi dibandingkan data dari BPS tadi, kita lihat harga yang tidak aman itu adalah minyak kita tidak aman. Dan disparitasnya rendah, artinya di semua daerah hampir terjadi. Beda kalau disparitasnya tinggi, ada yang tinggi sekali, ada juga yang rendah. Ini enggak semuanya enggak aman, dan terjadi di tiap daerah bedanya enggak jauh. Jadi ini menjadi prioritas kita nomor 1, masalah minyak goreng. Yang kedua tadi bawang putih. Bawang putih ini nomor 5 di data BPS. Kita lihat di bawang putih juga nggak aman. Kalau beras, berdasarkan data dari Staf Presiden, ada beberapa beras di zona 1, Sumatera, Jawa. Zona 2, Indonesia bagian tengah. Zona 3, Indonesia bagian timur. Zona yang bagian timur nggak begitu aman. Ya. Sementara cabai nggak terbaca di sini. Cabai.
Tapi di datanya BPS cabai nomor 1. Tadi beliau menyampaikan iya terjadi kenaikan cabai tapi sedikit saja di atas harga rata-rata. Itu menurut dari KSP Bapak Dr. Edi Priyono. Nah, sorotan kita adalah masalah minyak goreng yang data BPS menempatkan posisi nomor 2, 166 daerah mengalami kenaikan, dan menurut data KSP juga minyak kita, minyak goreng, ini enggak aman dan hampir semua wilayah. Serta bawang putih. Dua-duanya, mohon maaf dengan segala hormat, dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Baik minyak goreng, minyak kita maupun bawang putih karena impor. 95 atau 96% itulah impor yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan atas rekomendasi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada Kementerian Perdagangan untuk bisa menjelaskan bagaimana cara kita mengendalikan ini minyak goreng dan minyak bawang putih. Karena dua ini adalah tanggung jawab utamanya adalah Kementerian Perdagangan. Kami persilakan Pak. Bapak Tommy Andana, staf ahli. Baik, terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Muhammad Tito Karnavian. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, baik di kementerian atau badan dan di pemerintahan daerah. Yang kami hormati Bapak Ibu tim pengendali inflasi daerah. Sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan, izin apa yang disampaikan sesuai dengan data yang disampaikan oleh BPS maupun hasil pemantauan dari KSP, adanya kecenderungan untuk bahan atau minyak goreng ya Pak ya, potensi tidak aman. Tidak aman artinya harganya cenderung untuk naik terus. Kemudian juga data BPS minggu kedua ini 166 daerah juga mengalami kenaikan. Ini memang sudah menjadi perhatian kami, izin Pak Menteri, terkait dengan proyeksi atau tren kenaikan harga minyak goreng ini. Dan memang sesuai dengan arahan Pak Menteri, bahwa minyak goreng ini kan menjadi bagian dari tugas Kementerian Perdagangan terkait dengan stabilisasi harga dan ketersediaan stoknya. Nah, oleh karenanya kami secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu terus untuk memonitor bagaimana kenaikan harga komoditi ini dan ketersediaan stoknya. Nah, dari beberapa evaluasi yang sudah dilakukan dan juga hasil evaluasi di beberapa rapat koordinasi yang kami lakukan dengan kementerian dan KL terkait, serta stakeholder yang terkait dengan minyak goreng ini, sebenarnya kami sudah melakukan beberapa rapat koordinasi dan himbauan kepada beberapa stakeholder yang terkait dengan percepatan distribusi minyak goreng ini. Karena pada dasarnya sesuai dengan data atau kebutuhan minyak goreng secara nasional, itu di kita itu barang itu tersedia Pak. Barang itu tersedia, tetapi kenapa kok ini harganya trennya selalu naik gitu, apalagi menjelang momen-momen misalnya hari-hari besar keagamaan dengan libur hari-hari besar keagamaan atau kegiatan-kegiatan nasional. Nah, ini dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri ini kita karena konsentrasi pengaturan terkait dengan harga minyak premium dan curah ini sudah tidak diatur Pak, ya sudah tidak diatur, kami fokus kepada bagaimana pengawalan terkait dengan program minyak goreng rakyat melalui program minyak kita ini. Nah, coba lihat di slide nomor 9. Berdasarkan
pantauan harga di sistem yang kami miliki memang sesuai dengan juga sejalan juga dengan data yang tadi disampaikan oleh BPS dan KSP, bahwa harga premium itu sekarang 22.147 liter ya. Kemudian minyak curah itu 17.672 dan minyak kita 17.234. Nah, memang untuk harga premium dan curah tidak ada regulasinya Pak, tidak ada regulasi secara eksplisit, tetapi untuk minyak kita ini yang menjadi persoalan karena head sudah ditentukan oleh pemerintah 15.700, tetapi prakteknya secara rata-rata nasional di atas HET. Nah, terkait dengan tadi harga minyak goreng secara keseluruhan itu trennya naik, memang karena minyak ini kan tergantung dengan harga CPO, Pak. Nah, harga CPO mengikuti harga CPO standar ya internasional. Jadi pada saat mereka naik maka berimbas kepada harga minyak juga naik. Nah, kita concern kepada program minyak goreng rakyat, ya, yaitu minyak kita. Nah, kita sebisa mungkin ya pemerintah Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Satgas Pangan untuk bagaimana mengawal agar minyak kita ini sesuai dengan head yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebagaimana sudah disampaikan pada rakor sebelumnya, bahwa kita selalu memberikan penyadaran kepada Pemda, kemudian kepada pasar-pasar rakyat ya, dan kepada pembeli untuk bahwa head minyak kita itu ya 15.700 dan kita harus komit bersama. Oleh karenanya kami sudah meminta kepada pasar-pasar rakyat, kemudian meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat spanduk pemasangan head minyak kita ini. Agar apa? Agar secara tidak langsung juga memberikan pesan kepada pembeli apabila ada harga dijual di atas head itu bisa disampaikan kepada aparat setempat Pak, kepada pemerintah daerah atau mungkin kepada Satgas Pangan untuk kemudian juga kita nanti koordinasi untuk ditindaklanjuti. Karena pelanggaran terhadap penjualan minyak kita di atas head itu ada ketentuan administrasi dan pidananya. Nah, ini mudah-mudahan dengan pesan pemasangan spanduk ini menjadi kesadaran kita bersama sih untuk menekan supaya tidak terjadi pelanggaran minyak goreng di atas HET tadi. Kemudian untuk mempercepat pendistribusian minyak kita, karena produsen yang memproduksi minyak kita itu ada konsekuensi DMO, hak ekspor DMO-nya itu Pak. Nah ini kita selalu mengingatkan kepada produsen untuk segera ya melakukan percepatan distribusi minyak kita. Nah, kecepatan distribusi minyak kita ini kita mengundang ya, kemarin sudah mengundang kepada produsen, kemudian BUMN yang mengenai bidang pangan itu untuk membantu mendistribusikan minyak kita agar sesuai dengan head yang sudah ditetapkan. Nah, ini Kementerian Perdagangan menyampaikan surat kepada produsen maupun kepada pelaku usaha ya, pada pelaku usaha untuk bisa membantu program percepatan distribusi minyak kita ini. Kemudian kita juga secara khusus meminta kepada BUMN bidang pangan, Bulog dan ID Food untuk melakukan operasi pasar terkait dengan minyak kita ini, Pak. Ya, penyediaan minyak kita di pasar-pasar rakyat. Dan juga kita secara intens juga mendukung program yang dilakukan oleh BUMN bidang pangan yang sudah kita melakukan rapat koordinasi apabila misalnya memerlukan stok untuk pendistribusian minyak kita, itu disampaikan kepada produsen, kita bantu untuk menyampaikan suratnya kepada produsen agar bisa membantu kepentingan yang diajukan oleh BUMN tersebut dalam rangka penyediaan minyak kita di pasar rakyat itu. Nah, memang ini beberapa hal yang sudah kita lakukan oleh Kementerian Perdagangan. Di samping juga kita secara intens
terus melakukan koordinasi dalam rangka melakukan pengawasannya, baik itu ketersediaan stok minyak kita di pasaran maupun terhadap harga yang di tingkat pengecernya. Itu kita secara intens melakukan pengawasan dengan Satgas Pangan maupun dengan pemerintah daerah. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di dalam rangka percepatan distribusi minyak kita, yaitu untuk menjaga stabilisasi harga, kita juga sudah mendorong distributor untuk melakukan dropping minyak kita ke pasar pantauan. Jadi berdasarkan laporan dari Pemda atau mungkin ada juga petugas dari Kementerian Perdagangan berdasarkan pantauan SP2KP terhadap pasar-pasar yang harga minyak kitanya itu melebihi di atas head, itu kita coba dropping, Mbak. Kita dropping minyak kita ke pasar tersebut, dan dari hasil dropping itu memang berikutnya, hari-hari berikutnya itu terjadi head itu minyak kita itu dijual sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, tetapi memang untuk menggerakkan semua itu belum semua, Pak, ya, belum semua distributor ya maupun informasi-informasi yang kami terima itu secara utuh kami terima, sehingga bisa kami coba bantu intervensi untuk menyampaikan kepada distributor untuk melakukan dropping stok minyak kita di pasar pantauan yang kami lakukan. Hal yang sudah terjadi berikutnya ini yang kami sudah lakukan, ini kami berterima kasih kepada Indofood ya, karena Indofood telah bekerja sama dengan 7 produsen untuk memenuhi kebutuhan minyak kita di bulan Februari ini, itu 8.000 ton. Nah, ini disebar di beberapa wilayah distribusi, ada di Banten, Jambi, DKI, ya, Kepulauan Riau, Kalimantan, DKI, Jawa Tengah, DKI Jakarta. Nah, ini yang salah satu implementasi dari hasil koordinasi yang sudah kami lakukan dengan BUMN Pangan untuk membantu mendistribusikan kepada minyak kita agar bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di wilayah tersebut, Pak, di wilayah tersebut. Lagi-lagi memang ini masih ada belum optimal, ya, belum secara maksimal karena belum semua produsen juga merespon surat-surat yang kami sampaikan untuk membantu memenuhi permohonan yang disampaikan oleh BUMN Pangan dalam rangka pemenuhan minyak goreng rakyat ini. Nah, secara khusus kami ini juga untuk memunculkan semangat ya dari pemerintah daerah terkait dengan minyak goreng rakyat ini dalam bentuk minyak kita ini. Kami dari Kementerian Perdagangan memberikan apresiasi secara khusus ya kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Mimika yang sudah bekerja sama dengan distributor untuk langsung melakukan dropping minyak kita, Pak. Jadi dari Dinas Perdagangan meminta kepada distributor untuk dropping minyak kita di wilayah tersebut. Nah, ini sudah dilakukan oleh permohonan itu sudah disampaikan oleh dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mimika dan Mamuju. Nah, ini alhamdulillah tadinya minyak kita itu terjual 18.000, ada 17.000, itu bisa dijual sesuai dengan head itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi atau menjadi hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten atau kota lainnya yang tadi disampaikan potensinya ada 166 daerah naik, itu mungkin bisa juga menggunakan pola seperti ini untuk minta dropping kepada distributor atau produsen. Nanti kita bantu untuk menyampaikan permohonannya tersebut. Kemudian juga ada yang langsung dari pasar minta ke distributor atau ke produsennya. Nah, ini secara langsung juga kami memberikan apresiasi kepada produsen PT Mahesi dan distributor CP Sumatera Goa yang secara langsung bekerja sama dengan pasar rakyat dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng khususnya minyak goreng rakyat yang di atas HET, yang saat itu terjadi penjualannya di atas HET. Nah, secara tadi saya sampaikan bahwa memang secara faktual kebutuhan
minyak itu kalau berdasarkan rata-rata kebutuhan nasional untuk konsumsi, idealnya itu terpenuhi Pak ya, terpenuhi, tetapi kenapa ini masih harganya masih terus trennya tinggi, bahkan tadi dinyatakan disparitas harganya itu rendahnya itu semua daerah tinggi terus gitu. Nah ini juga menjadi persoalan kita dan oleh karenanya memang kami mohon arahan dari Pak Menteri Menteri Dalam Negeri terkait dengan bagaimana agar kiranya semua daerah atau dinas yang membidangi bidang perdagangan itu bisa menyampaikan permohonan atau surat kepada misalnya distributor atau nanti tembusan kepada Kementerian Perdagangan, nanti Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan komunikasi terkait dengan permohonan pemenuhan kebutuhan minyak goreng rakyat ini. Nah itu terkait minyak goreng yang tadi sudah disampaikan dan memang secara intens kami juga selain berkoordinasi dengan produsen, kemudian distributor, dan juga bekerja sama dengan stakeholder lain terkait dengan pengawasan minyak goreng ini, kami juga memohon kepada para pelaku usaha juga sudah meminta agar rantai distribusinya itu bantu diawasi oleh produsen maupun distributornya. Karena apa? Karena ternyata banyak juga yang pengecer menjual kepada pengecernya sehingga rantainya menjadi panjang dan harganya menjadi naik. Nah tren ini ternyata juga sedikit banyak ini dipengaruhi oleh misalnya pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng curah, harga minyak premium. Nah minyak kita ini terbawa imbasnya juga Pak. Terbawa imbasnya juga karena ada juga yang sedikit dalam tanda petik mereka membeli minyak kita lalu dia jual secara curah. Nah ini dugaan-dugaan itu sudah kami coba dalami dengan pengawasan yang intens agar hal-hal tersebut tidak terjadi untuk bisa tetap menjaga minyak goreng rakyat atau minyak goreng kita ini, program pemerintah ini dijual sesuai dengan HET. Nah, kemudian untuk komoditi lain, untuk bawang putih nanti kami akan sampaikan pada unit ya, akan kami sampaikan kepada pihak yang terkait dengan ketersediaan dari importasi bawang putih ini, Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Menteri. Mohon arahan lebih lanjut terkait dengan tindak lanjut yang akan kami lakukan. Terima kasih, Pak. Singkat-singkat aja Pak. Yang tadi untuk minyak goreng memang kita dalami betul Pak. Karena kan problemnya naik kan cuma dua saja Pak. Satu adalah supply-nya yang kurang, kesediaan yang kurang, atau distribusi yang macet. Pasti dua itu aja. Nah ini tolong nanti didalami dulu apakah supply-nya betul-betul sudah mencukupi.